Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini kita akan saksikan bersama-sama ceramah dari Ustadz Maududi Abdullah. Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat tiada tara dan tiada terhingga, karunia dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya, kita tak sanggup menghitungnya. Itu yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, takkan terhitung oleh kalian. Kalau antum disuruh untuk menghitung jumlah pasir di pinggir pantai, maka yang akan terjadi, kita tak sanggup menghitungnya. Nggak kuat kita untuk menghitungnya, saking banyaknya pasir itu. Maka itulah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tak sanggup kalian menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut. Dan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan adalah kebenaran mutlak. Karena Allah berbicara, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah yang paling benar pembicaraannya. Dan ketika Allah mengatakan innahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala-galanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba, Allah maha menghitung segala-galanya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita bahwa saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan sanggup menghitungnya, maka hal yang aneh kalau seandainya kita hidup tak merasakan nikmat yang banyak itu. Seharusnya kalau sedemikian banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, seharusnya terasa oleh kita nikmat-nikmat yang banyak itu. Tapi sangat terlalu banyak manusia yang hidup di zaman kita sekarang ini, dia merasa nikmat itu tidak banyak. Tak terasa oleh dia nikmat yang banyak yang Allah katakan di dalam ayat tadi.
Berbeda apa yang Allah nyatakan dengan apa yang dia rasakan. Sudah pasti yang salah dia, bukan Allah. Sudah pasti ada yang keliru dari cara dia merasakan nikmat, sehingga akhirnya nikmat itu terlihat sedikit, padahal Allah katakan saking banyaknya tak terhitung. Maka mari kita berusaha untuk menjadi manusia yang hidup hari demi hari kita merasakan nikmat Allah yang begitu banyak. Tidak hanya secara teori, tapi secara rasa di hati. Sehingga kita benar-benar pandai bersyukur kepada Allah kalau kita pandai merasakan nikmat Allah yang banyak yang Allah katakan dalam ayat tadi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hamba Allah yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi, sebaik-baik suri tauladan untuk manusia umat akhir zaman. Semoga kita hidup benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kita nyatakan dengan lisan, kita ikuti dengan amalan. Karena di zaman kita sekarang ini banyak orang yang menyatakan secara lisan Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang terbaik, namun secara amalan dia tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika dikatakan kepadanya, saudaraku, saudariku, amalan Anda ini tak sesuai lagi dengan apa yang diamalkan Rasul Anda, tak sama lagi dengan apa yang diamalkan Rasul Anda, dia pun mengatakan apa salahnya? Apa salahnya? Bagaimana apa salahnya? Menyalahi, menyelisihi Rasulullah itu salah. Lalu bagaimana orang mengatakan apa salahnya? Sementara lisannya mengatakan Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Kalau memang lisan Anda menyatakan Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik, harusnya Anda meneladani Rasul. Anda pelajari bagaimana Rasul SAW, lalu Anda mengikutinya. Ini namanya menjadikan Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Namun sekarang ini dikatakan, ya akhi, amalan ini tak sesuai dengan amalan yang diamalkan Rasul. Sekian puluh tahun Rasul hidup, sekian tahun Rasul bersama para sahabat, tak pernah melakukan amal seperti ini. Apa salahnya? Yang saya inginkan kan kebaikan. Saya kan nggak niat macam-macam. Niat saya baik. Niat yang baik sudah bagus. Namun harus diiringi dengan amal yang benar. Niat baik itu bagus sudah. Tak ada yang mengingkari bahwa niat baik adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Namun niat yang baik harus bergandengan dengan amal yang benar. Tak cukup niat yang baik saja. Niat yang baik beriringan dengan amal yang salah sama dengan salah. Niat yang baik apabila beriringan dengan amal yang salah sama dengan salah. Demikian juga sebaliknya. Amal yang baik beriringan dengan niat yang salah adalah salah. Atau dua-duanya salah, lebih parah lagi. Sudahlah, amalnya salah, niatnya pun salah. Hanya satu jalan kebenaran. Niatnya baik, jalannya benar. Hal yang secara ilmiah sangat jelas. Tapi
Tapi kita tidak paham dan tidak mengerti kenapa manusia sulit untuk memahami. Dan sampai sekarang masih terlalu banyak yang menyuarakan apa salahnya, yang penting apa salahnya walaupun berbeda, apa salahnya walaupun berbeda dengan apa yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya fatwa, kita punya ulama, kita punya... Tak boleh ada seorang pun di depan Nabi. Semuanya harus di belakang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan dahului Allah, jangan dahului Rasulnya. Jangan berada di depan Allah dan Rasulnya. Kita ini pengikut Rasul. Pengikut di depan apa di belakang? Mudah-mudahan seperti yang tadi kita katakan bahwa semoga benar-benar ketika lisan kita mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan, kita benar-benar meneladani dengan amal kita. Tidak hanya sekedar lisan. Dan berusaha untuk memperbaiki amal, memperbaiki amal, memperbaiki amal. Walau sifat manusiawi tak akan pernah lekang dari amal kita. Apa itu sifat manusiawi? Tergelincir ke dalam kesalahan. Terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Tergelincir ke dalam kekhilafan, berbuat, bertindak. Itu tidak akan bisa dilepaskan selagi kita masih berwujud manusia. Tidak bisa, yang tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan malaikat. Dan seusia, selamanya kita tidak akan pernah berhasil menjadi malaikat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Perjalanan hidup kita di permukaan bumi pasti bercampur dengan kesalahan, kekeliruan, kekhilafan. Kita berada pada zaman yang sudah terlalu jauh dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di sebuah zaman yang tidak bisa kita menyebut bagaimana fitnah menyebar, bagaimana syahwat menyebar, bagaimana maksiat dipandang biasa oleh manusia, bagaimana maksiat itu malah tidak dianggap sebagai maksiat, bagaimana orang yang melarang manusia dari maksiat maka dikatakan orang yang salah beragama, terlalu ekstrim beragama. Inilah zaman kita. Sehingga bagaimana mungkin seorang manusia hidup di permukaan bumi dalam kondisi yang seperti ini, tak tergelincir dalam kesalahan dan kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan, kemaksiatan. Tak mungkin. Maka dalam agama kita tak ada seorang pun sekarang ini manusia suci dari dosa dan kesalahan. Nggak ada. Semua yang ada dari orang-orang yang sudah akil balik berdosa. Namun bukan berarti dibolehkan. Beda antara manusia berbuat yang baik, namun tetap ada keadaan di mana dia tergelincir, di mana dia bersalah, dengan orang yang kontinu, berkelanjutan, istiqomah di atas maksiat. Itu beda. Yang satunya fitrah, yang satunya keingkaran. Menjadi orang yang bertakwa, syaratnya tidak mesti tak boleh berbuat salah. Bukan.
Kalau itu syaratnya nggak ada seorang pun dari manusia kecuali para nabi dan para rasul yang bisa mencapai ketakwaan. Syarat menjadi orang yang bertakwa adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, namun sekali-kali dia terjerumus dan dia tidak lanjutkan, dan dia tidak continue, dan dia segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ini orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran, ayat yang ke-102, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Sudah kita katakan tadi, orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Namun orang yang bertakwa adalah orang yang terjerumus ke dalam dosanya karena dia adalah manusia dan fitrah manusia adalah berbuat salah, pernah terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan, namun dia tidak lanjutkan dan tidak dia pertahankan dan dia tidak continue di atas kesalahan itu. Pagi ini melakukan dosa itu, siang diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Ini namanya istiqamah di atas maksiat. Ini mengeluarkan seorang dari ketakwaan. Namun dia lakukan ketaatan kepada Allah. Dia berusaha menjauhkan diri dari maksiat. Namun usahanya ketika menjauhkan diri dari maksiat terkadang terhiasi oleh kesalahan, kekhilafan, dan kemaksiatan. Namun ketika terjatuh, dia segera bangkit, dia segera minta ampun, dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia takwa untuk umat Nabi Muhammad, terutama umat di zaman kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan taat dan patuh. Muslim itu artinya orang yang patuh dan taat, orang yang menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Allah dan syariatnya, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah untuk mengikuti aturan-aturan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah turunkan kepadanya. Orang yang keinginannya mengikuti keinginan Allah dan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berserah diri kepada Allah, ini orang yang muslim. Artinya orang yang takwa dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, berhenti dari yang dilarang oleh Allah kecuali yang sifatnya adalah fitrah tadi. Wafatlah dalam keadaan seperti ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan wafat kecuali dalam keadaan seperti ini. Ayat ini menyuruh kita untuk terus istiqamah di atas ketaatan dengan harapan ketika kematian datang, kita di atas ketaatan itu. Kenapa? Karena kematian datang, kita tidak tahu kapan. Kematian rahasia. Ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun jiwa tahu di belahan bumi mana dia akan diwafatkan Allah. Kematian menjadi rahasia ilahi. Telah ditentukan waktunya, telah disebutkan tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya, sudah diketahui. Sudah disebutkan, sudah ditentukan. Masing-masing kita sudah punya jadwal itu. Hanya saja kita tidak tahu.
Oleh karena itu ketika kematian itu datang pada tanggal yang telah Allah tentukan, hari yang Allah tentukan, bulan dan tahun yang Allah tentukan, di jam dan menit dan detik yang Allah tentukan, itu nggak bisa diundur sesaat, nggak bisa dimajukan sesaat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajal mereka, datang waktu yang telah ditentukan Allah, tanggal kematian, hari kematian, jam kematian, menit dan detik kematian, لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً. Nggak bisa diundur-undur barang sesaat. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Nggak bisa juga dimajukan. Akan terjadi di hari yang telah Allah tentukan, di jam yang Allah tentukan, di menit dan detik yang Allah tentukan. Jadi masing-masing kita sudah ada jadwal. Dan masing-masing kita orang yang sedang antri mendapatkan kematian itu. Bertambah satu hari kita lalui, itu artinya bertambah dekat kita dengan kematian satu hari. Bertambah satu bulan, berarti semakin dekat kita dengan kematian satu bulan. Itu artinya umur kita berkurang apa bertambah? Tambah apa berkurang? Tergantung lihatnya dari mana. Apabila kita melihat dari dunia jadi bertambah. Apabila kita melihat dari aspek akhirat maka berkurang. Oleh karena itu, orang-orang yang hidupnya untuk dunia, dia merasa usianya bertambah. Namun orang-orang yang hatinya selalu ingat akhirat, dia merasa usianya berkurang. Tergantung melihatnya dari sudut mana. Dari sudut dunia, 11 jadi 12. 12 jadi 13. 60 jadi 61. Bertambah kan? Duniawi. Tapi kalau dilihat dari aspek akhirat, kita memandangnya dari arah akhirat, berkurang. 15 tahun menjadi 14 tahun. 30 tahun menjadi 29 tahun. Maka tidak ada orang yang fokus kepada akhirat, bahagia dengan pertambahan usia, yang berbahagia dengannya penduduk bumi dan orang-orang pecinta dunia. Yang merayakan, mempestakan, menghabiskan biaya yang sangat banyak hanya untuk acara meriah satu malam. Ada loh orang Islam hanya untuk merayakan hari lahir anaknya habis 2 miliar. Dia bangun masjid, kelar tuh masjid. Tapi hanya untuk pesta satu malam. Dan itu tidak akan pernah terjadi kepada pencinta-pencinta akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Masalah kematian, semua kita sepakat. Dan semua kita sudah tahu. Dia pasti akan datang. Dan sudah ditentukan waktunya. Tulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ditulis di dalam rahim ibu kita sebelum kita lahir ke permukaan bumi. Namun kita tidak pernah tahu kapan waktu itu. Perbedaan yang pandang yang berbeda antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beriman kepada hari akhir, atau terlalu minim imannya kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, sudut pandang yang berbeda adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, mereka sangat merasakan bahwa setelah kematian adalah balasan, ganjaran,
atas seluruh amalan sebelum kematian. Dan rasa itu yang hilang di hati orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, atau orang yang lemah imannya kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Sehingga hilang rasa, walaupun dia muslim, tapi hilang rasa bahwa setelah kematian adalah ganjaran, balasan atas apa yang ada sebelum kematian. Oleh karena itu Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Akhirat Allah sebut hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan atas apa yang terjadi sebelum hari akhirat. Semua kita pasti akan ke akhirat. Ada yang ragu? Ada yang ragu di majlis ini? Saya ragu kalau saya akan ke akhirat. Tolong tunjuk tangan. Kalau ada yang tunjuk tangan, salah satu saya. Kalau tidak, dia yang keluar, saya yang keluar. Ada yang ragu bahwa semua kita akan ke akhirat? Semua kita akan mati, dan setelah itu kita akan hidup lagi? Ada yang ragu? Berarti akan ada kehidupan kita yang kedua yang kita yakini. Setelah kematian ada kehidupan yang kedua. Ada hari berbangkit dari kubur. Kita akan dihidupkan lagi. Disusun oleh Allah lagi seperti yang sekarang. Namun dalam rangka yang lebih besar. Dalam postur tubuh yang lebih besar. 60 hasta. Setinggi ayah kita Adam. Tapi seperti yang sekarang. Sampai jari jemarinya pun seperti jari jari yang sekarang. Dan sidik jarinya pun seperti sidik jari yang sekarang. Dan kita akan hidup di akhirat itu. Hal yang harus selalu kita hadirkan di dalam hati kita adalah apa yang akan terjadi di akhirat kelak adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Biografi kita di akhirat adalah biografi kita di dunia. Karena hari akhirat hanya hari menuai balasan dan ganjaran atas amalan. Hari di mana Allah membayar keburukan dengan keburukan, kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan, kecuali dimaafkan. Di sana tidak bisa lagi beramal. Di sana tidak ada lagi sholat. Di sana tidak ada lagi puasa. Di sana tidak ada lagi berinfak. Di sana tidak ada lagi amanah. Di sana tidak ada lagi ketaatan-ketaatan yang dilakukan di dunia, kecuali hanya tasbih dan zikir dengan lisan. Yang akan selalu menghiasi lisannya penduduk surga. Adapun sholat, zakat, puasa, haji, umrah, baca Al-Quran, dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di akhirat. Kenapa? Itu bukan hari amal. Negeri itu bukan negeri beramal, negeri menerima ganjaran. Ganjaran dari mana? Dari apa yang kita lakukan hari demi hari di permukaan bumi. Izinkan saya mengatakan, hari demi hari yang kita lalui di permukaan bumi ini adalah kita mengukir biografi akhirat. Karena apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak adalah apa yang kita amalkan di dunia.
Kalau yang dilakukan di dunia kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Bahkan Allah menjanjikan kebaikan yang kamu buat di permukaan bumi, di akhirat kamu dapatkan berlipat ganda. Dan itu karena Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Amal kecil yang kalian lakukan akan Allah lipat gandakan sampai menjadi gunung yang besar di akhirat. Itu yang dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kebaikan akan diberikan ganjaran kebaikan, bahkan dilipat gandakan. Kita mendapatkannya tak sesuai dengan yang kita kerjakan. Jauh lebih banyak dari yang kita kerjakan. Namun kalau yang kita lakukan adalah keburukan, tergantung apakah Allah maafkan atau tidak Allah maafkan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah di akhirat masih mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah dan maaf Allah? Iya. Maaf Allah tidak tertutup dengan datangnya kematian. Bukankah kita mendengar para ustadz, para da'i mengatakan kalau datang kematian sudah tertutup pintu taubat dan tak akan lagi diterima permohonan ampun? Ya, permohonan ampun tidak diterima lagi oleh Allah. Tapi bukan berarti di akhirat tidak ada pengampunan. Taubat yang tidak diterima, di akhirat masih ada pengampunan. Contoh, A berbuat maksiat, ditegur oleh Allah, dinasihati oleh dai, dinasihati oleh ayahnya, dinasihati oleh ibunya, dinasihati oleh rekan kerjanya, dinasihati oleh anaknya sendiri, tetap tidak mau. Sampai akhir hayatnya tetap tidak meninggalkan maksiat itu. Ketika detik-detik kematian datang baru dia minta ampun kepada Allah, tak diterima lagi kalau dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau sebelum itu, bahkan sehari sebelumnya, Allah masih terima. Allah akan masih mengampunkan di permukaan bumi. Berarti dia masuk menghadap Allah dengan dosa maksiat, bukan dosa syirik dan dosa kufur. Permohonan ampunnya tak lagi digubris oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun apakah di akhirat Allah akan masih mau mengampunkan? Iya, kalau Allah mau mengampunkan, masih bisa. Masih ada kesempatan untuk apa? Diampuni. Tapi tak seperti yang tadi. Berbeda dengan orang yang bertobat kepada Allah sebulan, kemudian benar-benar diterima oleh Allah taubatnya, kemudian dia wafat setelah itu, di akhirat dia akan mendapatkan pengampunan karena tobat yang telah dia lakukan di permukaan bumi. Takkan diadab lagi atas dosa dan maksiat yang dia telah bertobat darinya. Namun yang tadi wafat dalam keadaan tidak bertaubat atau bertobat di akhir hayat, di menjelang kematian tidak diterima taubatnya, terserah Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Tidak Allah ampuni, Allah adab. Kecuali kalau datang dengan dosa kufur dan dosa syirik. Intinya saya hanya ingin mengatakan kalau dia yang kita lakukan sebelum kematian adalah kebaikan, maka akan diganjar kebaikan, diberikan balasan kebaikan, dan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Di akhir surat Al-Muzammil Allah katakan, di akhir surat Al-Muzammil Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khaira wa a'zama ajra." Apapun yang kalian lakukan di permukaan bumi ini daripada kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun, apalagi besar. Tajiduhu indallah, di akhirat kebaikan itu akan kalian dapatkan dari sisi Allah. Huwa khairan, dia lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar ganjarannya dari kadar kebaikan yang kalian lakukan itu. Minimal dilipat gandakan 10, itu minimal. Minimal dilipat gandakan 10. Satu kebaikan yang kita lakukan, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal seolah-olah
kita telah melakukan yang seperti itu 10 kali. Itu minimal. Pelipat gandaannya minimal 10. Kalau 10 itu berapa persen? Hah? Berapa persen? Berapa persen? 1000%. Kalau ada bisnis di dunia ini, janjinya 100%, orang merebut nggak? 100%. 100% rebutan kalau di dunia ini. Jangankan 100%, 50%-nya rebutan. Dijanjikan bisnis, per bulannya keuntungan bersih 50%. Allah memberi kita minimal 1000%. Itu minimal. Dan Allah lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan. Itu kalau kebaikan. Namun kalau yang terjadi adalah keburukan, tergantung. Apakah nanti mendapatkan maaf dari Allah? Kita maksud adalah keburukan yang kita tidak bertaubat. Apakah dimaafkan atau tidak dimaafkan? Kalau dimaafkan berarti tak menjadi adab, tak berbuah adab. Namun kalau dimaafkan, namun kalau tidak dimaafkan, itu artinya keburukan-keburukan yang kita lakukan ini akan membawa kepada kita keburukan-keburukan biografi akhirat. Kenapa kita dapat keburukan di akhirat? Karena perbuatan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang engkau lakukan, engkau yang akan menikmatinya. Keburukan yang engkau lakukan, engkau yang akan merasakannya. Ini kalau tidak dimaafkan. Kalau tidak diampuni di akhirat. Kalau kita sadar bahwa perjalanan hidup kita di akhirat yang panjang kelak, itu adalah amal kita di permukaan bumi, akan membuat kita berhati-hati beramal di permukaan bumi ini. Karena semua akan kembali lagi ke kita. Semua akan balik lagi ke kita. Allah sudah sampaikan dalam ayat-ayatnya, Allah sudah sampaikan melalui Rasulnya, dan orang-orang yang menyebarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya salah menyampaikan kepada kita. Para ahli ilmu, para ulama, para tulabul ilm, penuntut ilmu telah menyampaikan kepada kita, dan kita pun sudah tahu dari kurun waktu yang sekian lama, dan kita pun saling menasihati, saling memberikan teguran kepada sesama kita. Hujah Allah tegak sudah. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia akan mendapatkan keburukan. Salahkan diri sendiri. Dan ini yang harus kita lakukan sebelum datangnya kematian. Membuat biografi yang baik di dunia, agar biografi kita di akhirat pun adalah kebaikan. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Dan pernah menghukum hambanya karena dosa orang lain. Kecuali hanya dalam satu bab. Dosa orang lain kita yang tanggung. Apabila kita berbuat salah kepadanya, dan kita tidak punya lagi pahala untuk membayar kesalahan itu. Ini satu-satunya kita tahu, dosa orang lain kita yang merasakan akibatnya. Itu pun karena kita berdosa juga kepada dia. Namun pahala kita nggak ada lagi untuk bayar kesalahan itu.
Kalau bukan ini, maka tak ada. Dosa orang kita yang tanggung itu nggak ada. Oleh karena itu kalau ada yang mengajak kita berbuat maksiat di permukaan bumi dengan mengatakan, udah kerjakan saja, biar dosanya saya yang tanggung. Jangan mau ikut. Nggak ada itu. Itu hanya ajakan-ajakan syaitaniyah, beraroma syaitan. Udah ikut aja, kerjakan aja, tulis aja, tanda tangan aja, nanti saya yang tanggung dosanya. Kan saya bosnya kamu, suruh kamu, bukan kamu yang mau lakukan. Enggak, tanda tangan kita yang melakukan, kita yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita yang dapat dosanya. Dia dapat dosa menyuruh kita dan memerintahkan kita, dia dapat dosa. Dia dapat dosa juga, tanda tangan kita, tetap kita yang akan merasakan dosa aja. Yang batil itu, tanda tangan yang batil dan palsu, tanda tangan yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan dengannya terjadi kemaksiatan. Kita tahu ada pembalasan di akhirat. Kezoliman kita kepada manusia itu akan tuntut. Dan kita harus bayar. Namun bayarnya pakai amal. Karena nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak ada uang, nggak ada rupiah di sana, nggak ada harta. Yang ada harta kita adalah amal yang kita lakukan di permukaan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang akan kita gunakan untuk membayar orang-orang yang kita zolimi. Bayar. Berarti pahala kita dia yang dapat. Hal yang sama, kita dizolimi orang, kita nuntut, pahala dia kita dapatkan. Namun dosa orang lain kita tanggung itu nggak ada. Kecuali bab yang satu tadi. Pahalanya sudah habis untuk bayar kezoliman. Nggak ada lagi cara untuk membayar. Karena pahala, harta yang dia miliki yaitu pahala sudah habis. Satu-satunya cara dosa orang itu ditransfer ke dirinya. Dan dia yang akan menanggung dosanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, itulah hari demi hari kita di permukaan bumi. Sampai datangnya kematian. Sampai datangnya kematian. Maka jangan pernah merasa senang telah berbuat dosa. Jangan pernah merasa bahagia setelah melakukan pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Ya, ada kelezatan maksiat namun sesaat. Yang tersisa adalah azabnya kalau tidak diampuni. Adapun ketaatan, capek dan lelah. Tapi lelahnya itu pun akan hilang. Sebagaimana hilangnya lezat maksiat, maka lelah ketaatan pun akan hilang. Namun yang ada setelahnya adalah kebaikan demi kebaikan. Maka hidup seorang mukmin adalah untuk terus taat, untuk terus beramal saleh, untuk melanjutkan estafet ketakwaannya, untuk meningkatkan keimanannya sekuat yang dia mampu, untuk terus melakukan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, untuk terus menghindar dari hal yang dimurkai oleh Allah, kecuali sifatnya adalah fitrah yang tadi kita katakan di awal. Segera dia minta ampun, segera dia istighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang ada di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Orang yang berbuat salah segera minta ampun, Allah akan ampuni. Seperti itulah hidup seorang mukmin sampai datangnya kematian. Hendaklah kita berusaha untuk itu. Oleh karena itu, izinkan saya di akhir bahasan ini mengatakan bahwa kalau kita ada waktu kosong, ada waktu longgar, atau mungkin menjelang tidur, entah malam ini, entah lusa dan yang lainnya, saya usulkan masing-masing kita jujur, ambil pena, ambil kertas, lalu mulai list. Maksiat apa yang masih saya kerjakan dalam bersifat kontinu? Maksiat apa yang saya belum berhenti darinya? Karena ini menghilangkan ketaatan dan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah.
Agar kita sadar siapa diri kita. Dan kita tahu di mana posisi kita. Dan kita sadar dalam keadaan apa kita sekarang. Karena kalau tidak, syaitan gampang ngipas-ngipas, Pak. Dibuat kita lupa akan dosa dan kesalahan. Dibuat kita tidak peduli dengan dosa dan kesalahan kita. Seolah-olah ya, ampunan Allah itu pasti dalam genggaman. Ini bujuk rayu iblis. Agar kita tidak berhenti berbuat maksiat. Yang dia inginkan adalah kita belum bertaubat, kematian datang. Di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang yang masih memiliki dosa dan maksiat yang bersifat kontinu, tapi dia merasa soleh. Dari mana datang rasa soleh itu? Bukan dari syaitan. Ketika Ustadz berbicara di podium, di ceramah, wahai orang-orang yang beriman, dia merasa saya orang yang beriman. Dipanggil Ustadz beriman kok. Maka ambil kertas, jujur kepada diri sendiri. Maksiat, dosa besar yang saya belum berhenti melakukannya. 1, 2, 3. Allahu a'lam. Berapa? Setelah dapat angka-angka itu, kita baru sadar siapa diri kita. Ternyata masih berlumur dengan maksiat. Harus dan wajib bertaubat sebelum datangnya kematian. Mumpung masih diterima dan dibuka pintu taubat. Kalau sudah dapat 1, 2, 3, 4, entah berapa, Allah Ta'ala semoga tidak banyak. Lalu kita bertanya, kapan saya akan bertobat dari yang pertama? Kapan saya akan bertobat dari poin yang kedua? Kapan saya akan bertobat dari poin yang ketiga? Kapan saya akan bertobat dari poin yang keempat? Syaitan akan berusaha membuat kita mengundur-undur taubat. Yang diinginkan syaitan adalah ketika kematian yang datang, kita belum sempat bertaubat. Dan menjadi sahabat dan kawannya di neraka. Apalagi di zaman kita sekarang. Zaman di mana kematian banyak datangnya mendadak. Di akhir zaman akan banyak orang yang matinya mendadak. Salah satu ciri-ciri kiamat sudah dekat, ciri-ciri kiamat kecil adalah banyaknya terjadi kematian tiba-tiba. Orang dahulu, Pak, orang dahulu berkendaraan, jarang yang mati gara-gara kendaraan. Sekarang, tiap hari. Betul tak? Tiap hari ada yang mati gara-gara kecelakaan kendaraan. Dulu kecelakaan kendaraan paling patah-patah. Minim sekali yang jatuh dari unta, jatuh dari kuda, lalu mati itu minim sekali ada. Tapi minim. Sangat minim sekali. Paling lecet, luka, patah, nggak mati. Sekarang kecelakaan mati, Pak. Kereta api, pesawat, sepeda motor, duduk di apa namanya? Pemberhentian halte saja mati sudah ditabrak. Ditabrak mobil orang mabuk. Kejadian kan di Jakarta? Atau lagi nongkrong di sabet sama orang yang entah apa dan tujuannya nyabet orang kiri kanannya. Hanya anak-anak muda yang
Ditantang oleh kawannya, kalau kamu berani itu, terus tikam orang itu. Kalau kamu berani itu, bacok orang itu. Dan dia sekedar menunjukkan ke kawan-kawannya, dia orang yang nggak takut apa-apa. Apa banyaknya sekarang terjadi? Nggak ada apa-apa, cuma duduk di pinggir jalan, di atas sepeda motor, lagi bercerita, datang orang tak dikenal, sabet, lari. Sampai sekarang orangnya nggak ketahuan siapa. Karena nggak ada sesuatu yang bisa mengungkapkan. Tak ada CCTV, nggak ada di tempat yang tidak terpantau oleh CCTV manapun, kecuali si pengawasan Allah. Belum lagi gunung meledak, belum lagi tsunami, belum lagi banjir, belum lagi, macam-macam udah. Yang di zaman dahulu jarang sekali kejadian. Sekali tsunami berapa yang mati mendadak di hari itu. Ala kulli hal, kalau kita sadar bahwa kematian datang menjemput, dan di zaman kita sekarang itu bisa saja, kapan saja, apalagi kita yang sering bersafar naik pesawat, itu tinggal satu konsleting listrik mati sudah. Namun banyak yang tak merasa bahwa kematian bisa datang mendadak dan hanyut. Orang yang beriman selalu ingat kematian. Rasul menyuruh kita selalu ingat kematian. Untuk apa? Untuk bersiap. Untuk bersiap dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah dosa dan kesalahan kita. Untuk bersiap dengan amal dan ketaatan. Untuk bersiap untuk menghindar dari maksiat. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhi min ladzat." Hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Perbanyak oleh kalian yang memutus kelezatan. Mengingat yang memutus kelezatan. Perbanyak, kata Nabi, perbanyak bicara kematian. Perbanyak ingat kematian. Perbanyak memberikan nasihat kepada orang tentang kematian. Imam Hasan al-Basri, suatu saat ada hajat di rumah beliau dan mengundang masyarakat untuk datang, dan datanglah masyarakat, diantaranya alim ulama, dan di penghujung acara Imam Hasan al-Basri meminta sebahagian daripada ahli ilmu yang datang di rumah beliau untuk memberikan nasihat. Dan ahli ilmu itu memberikan nasihat tentang kematian, tentang apa yang terjadi setelah kematian, dan membuat mayoritas yang hadir menangis dan pulang dalam keadaan seperti itu. Berakhir karena itu acara terakhir nasihat, dan mereka menangis, hati mereka bersedih karena diingatkan akan kematian, diingatkan akan hari akhirat, dan bubar acara dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dalam kondisi seperti itu. Kata Imam Hasan al-Basri, beginilah keadaan para sahabat terdahulu, sering seperti ini kehidupan mereka. Kalau kumpul, ada yang nasihati tentang kematian, bubarnya nangis. Kalau berkumpul, ada yang bicara tentang akhirat, mereka menangis dan bubarnya dalam keadaan mengingat akhirat dan menangis. Begini keadaan kaum sebelum kita, yaitu para sahabat, kata Imam Hasan al-Basri. Karena Imam Hasan al-Basri bertemu dengan sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk ingat kematian, memberikan nasihat tentang kematian, menyebut-nyebut kematian. Dan ini indikasi pencinta akhirat. Adapun pencinta dunia paling malas bicara kematian. Mereka akan mengatakan hidup umur masih panjang. Dunia belum berakhir dan semacamnya. Ini kalimat-kalimat pencinta dunia. Imam Ad-Daqqaq, salah satu ulama terdahulu, mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalath. Barang siapa yang rajin mengingat dan berbicara tentang kematian, maka akan dimuliakan Allah dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Gampang dia untuk segera bertaubat.
menyegerakan taubat. Wa qana'atil qalbi, wa qana'atul qalbi, dan diberikan kemuliaan dengan qanaah yang ada di dalam hati. Wa nasyatul ibadati, yang ketiga diberikan kemuliaan kepadanya, dia memiliki semangat untuk beribadah. Ini faedah mengingat apa? Kematian. Taubat dan qanaah terhadap dunia, rajin ibadah, tamak akan akhirat. Ketahuilah, orang yang benar-benar saleh tak pernah merasa dirinya saleh. Orang yang benar-benar ahli ibadah merasa ibadahnya sedikit. Jadi kalau kita merasa ibadah kita banyak, kita bukan ahli ibadah. Kalau kita sudah merasa saleh, ada kemungkinan kita bukan orang saleh. Karena orang saleh biasanya merasa dirinya belum saleh. Masih banyak dosa dan maksiat. Abu Hurairah ketika akan wafat menangis dan ditanya, apa yang membuat engkau menangis ya Abu Hurairah? Abu Hurairah ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Beliau mengatakan, panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Sahabat Nabi loh, Abu Hurairah loh. Sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis, yang paling banyak menyampaikan hadis kepada umat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ulama dari zaman tabi'in sampai detik ini, sampai hari dunia kiamat, murid Abu Hurairah. Karena tidak ada orang yang belajar ilmu agama yang tidak belajar dari Abu Hurairah. Antum aja yang tidak ulama aja murid Abu Hurairah. Karena antum selalu dengarkan dari Ustaz an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dari satu ilmu hadis. Ilmu yang bermanfaat yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai dunia kiamat. Apa banyaknya amal beliau. Belum lagi ibadah-ibadah lainnya, sholat, puasa, dan menjadi sahabat Rasul SAW adalah pahala yang sangat besar. Berjuang bersama Rasul adalah pahala yang sangat besar. Dan janji dari Allah bahwa orang Muhajirin adalah orang yang masuk surga, dijanjikan Allah surga, dan Abu Hurairah bahagian daripada Muhajirin itu. Tapi ketika wafat merasa amalnya apa? Sedikit. Sehingga nangis. Ini yang anak katakan tadi, bahwa orang soleh merasa dirinya tidak soleh. Orang yang rajin beramal merasa amalnya kurang. Hal yang sama seorang tabi'in, Fudail bin Iyad. Ketika ditanya kepadanya, kenapa engkau menangis di akhir hayatnya, dia mengatakan, bu'du safari wa qillatu zadi. Panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal. Padahal ulama, murid para sahabat. Yang sampai sekarang ini, perkataan-perkataan beliau tentang agama, nasihat-nasihat beliau, syarah-syarah beliau terhadap hadis, menjadi ilmu para ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Tapi tetap menganggap amalannya sedikit. Sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan,
Ketika akan datang kematian kepada beliau, beliau berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, irhami syekh al-asi, rahmati orang tua yang rajin berbuat maksiat ini. Dzal qalbil qasi, yang punya hati yang keras ini. Allahumma aqilil athrah waghfiriz zallah." Ya Allah, letakkan kesalahan-kesalahanku, maksudnya maafkan, dan ampuni dosa-dosa dan ketergelinciranku. Wajud bihilmika ala man la yarju ghairak, dan berikan kasih sayangmu kepada orang yang tidak pernah berharap kecuali engkau. Wala yathiqu bi ahadin siwak, dan tidak pernah percaya kepada siapapun selain engkau. Lihat sahabat Nabi, penulis wahyu Al-Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhahu, radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, mengatakan, "Ya Allah, saya banyak dosa, hati saya keras, ampuni dosaku ya Allah, ampuni ketergelinciranku ya Allah, berikan kasih sayangmu kepadaku karena aku hanya berharap engkau dan aku hanya percaya kepadamu." Ini orang saleh, selalu menganggap dirinya berbuat maksiat. Lalu siapa kita? Dengan ketaatan kita yang seperti ini, dengan dosa kita yang seperti ini, dengan ketergelinciran kita yang seperti ini. Jangan pernah merasa amal sudah cukup, dan jangan pernah merasa dosa masih sedikit. Semoga dengan itu kita bersemangat beribadah, segera kita bertaubat, dan kita tidak tamak terhadap dunia dan isinya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan secara materi, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga nasihat-nasihat yang hanya menambah nasihat yang sudah antum terima berulang-ulang dari para asatidz yang berbicara tentang kematian. Pasti tausiah tentang kematian sudah banyak antum dengarkan, namun itu sesuatu yang memang layak untuk diulang-ulang, layak untuk diingat-ingatkan lagi, layak untuk diangkat terus, karena memang semua kita adalah orang yang sedang antri menuju kematian itu. Kita tidak tahu apakah besok, apakah 1 pekan lagi, apakah 1 bulan lagi, apakah 1 tahun lagi kematian itu akan datang menjemput kita. Namun pasti, kalau hari ini tidak datang, dia pasti datang pada hari berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakallah kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi kajian pada kita semua. Semoga ini menjadi amal baik kita semua. Untuk sesi pertanyaan, Ustadz, ada pertanyaan. Yang pertama, apa kiat-kiat untuk mempersiapkan kita kematian dalam keadaan husnul khotimah? Kiat-kiatnya, Ustadz. Kalau kita ingin detail, maka akan sangat detail. Tapi 2 yang tadi telah kita sebutkan secara global, lakukan ketaatan dan berhenti dari maksiat. Berhenti dari maksiat, di dalamnya ada taubat, minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, dan lanjutkan berhenti dari maksiat itu. Tinggalkan teman-teman yang rajin berbuat maksiat bersama kita, tinggalkan arena-arena maksiat, tinggalkan tontonan-tontonan maksiat. Berbarislah di barisan sholat berjamaah, terutama laki-laki. Berbarislah di barisan orang yang rajin zikir, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran kalau bisa. Tidak hanya sekedar duduk di majelis ilmu, amalkan ilmu tersebut. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh daripada orang yang tawasi bil haq wa tawasi bil sabr. Berjuang dengan tenaga, atau berjuang dengan harta, atau berjuang dengan ilmu yang kita miliki untuk agama Allah.
peduli kepada sesama, silaturahim kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan, berbakti kepada orang tua, melihat orang yang sakit, melihat orang-orang yang ditimpa musibah dan kemudian membantu mengulurkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kita. Semua ini materi untuk persiapan kematian. Seluruh ketaatan dan seluruh kemaksiatan berhenti darinya. Semua materi untuk persiapan kematian. Karena kita disuruh wafat dalam keadaan patuh dan taat kepada Allah. Dan patuh dan taat kepada Allah, poin umumnya dua. Lakukan ketaatan, hindari kemaksiatan. Dan hati-hati, lisan yang minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, beriringan dengan amalan yang tak kunjung berhenti berbuat maksiat. Ini paradoks. Ini bertabrakan. Kita merasa bahwa ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, padahal kita tetap bertahan di atas maksiat itu, kita anggap itu sudah taubat. Itu belum taubat. Karena syarat taubat berhenti dari itu maksiat. Itu syaratnya. Jangan kira ketika kita sujud lalu minta ampun kepada Allah dan mungkin kita masih bertahan di atas maksiat, itu artinya kita sudah taubat. Belum taubat itu. Baru minta ampun, entah diampuni, entah tidak, nggak tahu itu. Tapi itu belum taubat. Jangan anggap itu taubat. Nah, semua kita tahu syarat taubat berhenti dulu. Rasakan penyesalan dan ada tekad di dalam hati tak akan melakukan lagi. Tekad di dalam hati tak akan melakukan lagi. Tekad ya. Syaratnya ada tekad dan Allah akan melihat dan menilai tekad itu ada atau tidak. Hanya Allah yang bisa menilai hati manusia. Itu baru taubat. Ketika taubat terjadi, diampuni oleh diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah, klop dia. Ini dia orang yang bertaubat. Ini dia orang yang minta ampun kepada Allah. Sama dengan kita, ada orang minta maaf. Maaf ya, lalu kita ditempelengnya. Maaf ya, lalu kita ditempelengnya lagi. Maaf ya, lalu kita ditempelengnya lagi. Kira-kira orang ini minta maaf apa enggak sih? Kalau dia serius minta maaf, dia tidak akan lakukan lagi hal yang menyakiti kita. Itu baru orang yang serius. Menyesal dia menyakiti kita dan minta maaf. Adapun minta maaf, lakukan lagi, minta maaf, lakukan lagi, minta maaf, lakukan. Kita, saya tak bisa terima. Maka masing-masing kita punya kadar ilmu masing-masing. Dan manusia dalam kadar ilmu tentang syariat Allah bervariasi. Dan Allah akan tuntut kita sesuai dengan kadar ilmu itu. Tak Allah berikan kepada kita kewajiban di atas kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Maka masing-masing kita dengan kadar ilmu yang telah kita ketahui daripada yang halal, lakukan. Daripada hal yang diridhoi Allah laksanakan, daripada hal yang dicintai Allah kerjakan, dan sesuai dengan kadar ilmu kita dari hal yang tidak dicintai Allah, dimurkai Allah, dibenci oleh Allah, tinggalkan. Dan itulah persiapan hari demi hari sampai datangnya hari terakhir dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz. Sebab apa atau karena apa Allah dapat memberi ampunan ketika kita sudah dalam kematian atau di akhirat? Banyak. Amal saleh bisa mendatangkan pengampunan. Ketaatan kepada orang tua bisa mendatangkan pengampunan. Berdakwah bisa mendatangkan pengampunan dari Allah Taala. Istiqomah di atas tauhid itu yang paling utama. Adalah sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Taala. Dan permohonan-permohonan ampun kita di dunia juga sarana bisa mendatangkan
ampunan di akhirat. Tapi dengan syarat wafat dalam keadaan muslim, la ilaha illallahnya tidak runtuh dengan kekufuran dan kesyirikan. Itu syaratnya. Tapi kalau la ilaha illallahnya sudah runtuh dengan kekufuran dan kesyirikan besar, maka tak akan ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampuni kalau Allah disekutukan. Namun Allah mengampuni selain itu. Kalau bukan syirik, Allah ampuni. Namun liman yasha'u, untuk orang-orang yang Allah pilih. Untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Nggak semuanya juga, tergantung pilihan Allah. Namun masih ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dengan syarat tidak berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, la ilaha illallahnya hancur. Kalau la ilaha illallahnya hancur, berarti dia menghadap Allah bukan sebagai seorang muslim. Walau ketika dia wafat, orang mengira dia muslim dan orang menyolatkan. Yang penting penilaian Allah terhadap hamba itu. Yang menjadi standarisasi penilaian Allah kepada dia, apakah dia masih muslim atau sudah tidak muslim. Bukan penilaian orang sekitar. Karena penilaian orang sekitar boleh jadi benar, boleh jadi salah. Jangankan kita, sahabat salah. Ada orang yang berjuang luar biasa, lalu para sahabat memuji-mujinya. Medan jihad, perang bersama para sahabat, bersama Rasul kita tercinta, menegakkan agama Allah, menegakkan la ilaha illallah bersama Rasulullah SAW. Ketika terlalu banyak sahabat yang memuji-muji kegagahannya, keberaniannya di medan jihad, selalu berada di barisan terdepan, Rasulullah SAW mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. Dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis yang sangat masyhur, adanya 3 orang yang pertama kali menjadi penduduk neraka jahanam, penghuni neraka jahanam, di antaranya alimun, orang alim. Dunia manusia, di dunia mengakui dia orang alim, ahli ilmu, yang mengajarkan agama kepada manusia. Berarti diakui oleh orang sebagai orang saleh, seorang ulama, seorang ahli ilmu, tetapi Allah tahu siapa dia. Dan di akhir Allah balas sesuai dengan ilmu Allah terhadap dia, bukan ilmu manusia terhadap dia. Hal yang sama dalam keislaman. Ilmu Allah bahwa dia masih muslim, la ilaha illallahnya tidak runtuh dengan kesyirikan dan kekufuran, ini orang yang masih mungkin untuk mendapatkan pengampunan walau dia tidak minta ampun dan bertobat di dunia. Namun tergantung Allah, liman yasha, untuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau wafat membawa kekufuran dan kesyirikan, Allah sudah katakan tak akan mendapatkan pengampunan. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz, apakah satu hari sebelum kita wafat, kita bisa merasakan bahwa kematian itu akan datang? Tak ada yang tahu kapan dia akan mati. Tak akan ada yang tahu kapan dia akan mati. Kalau itu pun terasa yang boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Dan dalam bahasa kita kebetulan. Tapi bukan berarti dia tahu dia akan mati. Dia akan wafat. Karena ilmu tentang kapan datangnya kematian dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan ada nih, ada orang-orang lagi ngumpul bersama kita, lalu kemudian mentraktir kita, lalu kemudian dalam happy-nya kita, kamu sekarang dermawan sekali. Lalu dia katakan, ini terakhir saya traktir kalian. Benar, besok mati. Ini kita sebut dalam bahasa kita apa?
kebetulan. Dia pun tidak tahu kalau dia akan mati. Kalau dia akan mati, dia tidak akan seperti itu. Dia akan lebih lagi, dia akan lebih lagi, dan akan lebih lagi. Namun kadang-kadang keluar kata-kata yang ketika dia wafat dikaitkan dengan hal-hal yang dia ucapkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu melakukan persiapan hari demi harinya untuk hari akhirat. Dan persiapan itu akan berakhir dengan kematian. Itu final persiapan. Dan orang yang wafat di atas husnul khatimah, dia adalah orang yang sampai di garis finish. Dan akan mendapatkan kemenangan. Dan barang siapa yang sampai di garis finish dalam keadaan su'ul khatimah, maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, apa yang akan ada di setelahnya adalah lebih berat daripada apa yang terjadi di permukaan bumi. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah kuatkan kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.